Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tisha Kamedia Putri. Saya adalah mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti dengan jurusan Pengelolaan Perhotelan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang handling komplain. Komplain atau keluhan adalah perasaan tidak puas timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pelayanan yang diberikan. Mendapat komplain pelayanan juga bisa berarti mendapat kesempatan menyelesaikan permasalahan. Ini sebagai feedback yang dapat meningkatkan pelayanan jika disikapi dengan benar. Nah, selanjutnya itu alasan keluhan pelanggan. Yang pertama yaitu, pelanggan atau tamu tidak terpuaskan kebutuhannya. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang mereka harapkan. Selanjutnya, keluhan pelanggan atau tamu kurang atau tidak mendapat tanggapan sesuai yang diharapkan sehingga mereka merasa tidak diperhatikan, tidak didengarkan, diabaikan, dan dianggap remeh. Selanjutnya, menjanjikan lebih dari apa yang kita berikan. Kemudian, kualitas produk atau pelayanan kita tidak dapat diterima mereka dan dianggap tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Kemudian, pelanggan atau tamu tidak dilayani dengan cepat atau dibiarkan menunggu atau merasa dioper dari satu orang ke orang lain tanpa adanya penjelasan dan penyelesaian yang jelas, serta adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, di saat tamu komplain ini, reaksi dan perasaan tamu yang pastinya merasa frustasi, kesal, dan kecewa. Kemudian merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Kemudian merasa tidak ada yang mau membantu dan tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Kemudian merasa punya hak mendapatkan yang dijanjikan kepada pelanggan atau tamu. Mereka merasa bahwa kita telah menjanjikan lebih daripada yang mereka terima. Nah, selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis keluhan. Yang pertama itu keluhan mekanik. Keluhan ini karena kerusakan peralatan yang tersedia tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada keluhan mengenai sikap, yaitu keluhan akibat sikap yang tidak baik atau bersifat negatif dari pemberi jasa, atau kurang perhatian, tidak peduli, cara bicara keras, atau mimik yang cemberut. Kemudian, keluhan yang berkaitan dengan pelayanan, kualitas pelayanan yang tidak baik, misal seperti kondisi kamar yang belum siap ketika tamu check-in, waktu penjemputan, atau jadwal penerbangan. Nah, selanjutnya itu keluhan yang tidak lazim. Keluhan yang dibuat-buat dan biasanya pelanggan atau tamu mempunyai kebutuhan hanya ingin didengar. Setiap individu mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan, maka sumber keluhan tidak hanya dari dalam perusahaan, namun juga dilakukan individu di luar perusahaan. Jasa pelayanan harus sensitif terhadap reaksi pelanggan atau tamu, karena tidak semua ketidakpuasan pelayanan dapat disampaikan secara langsung. Nah, selanjutnya itu menanggapi keluhan atau handling komplain. Sebaik apapun kita melayani pelanggan atau tamu, namun tetap saja mereka tidak pernah puas. Hal ini merupakan tantangan bahwa kita tidak boleh berhenti dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau tamu jika kita tidak mau mendapat keluhan. Kemudian, menanggapi keluhan pelanggan atau tamu adalah pekerjaan yang tidak mudah karena kita menghadapi berbagai pelanggan dengan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kemudian perlunya tingkat profesionalisme yang tinggi untuk menangani secara efektif, yaitu kemampuan untuk dapat menguasai keadaan. Tetap tenang dalam melakukan pendekatan. Setelah keluhan mereda, kita mencoba untuk mencari pokok permasalahan yang dikeluhkan. Selanjutnya itu rumusan dalam menanggapi keluhan. Yang pertama itu berusaha meminta maaf untuk hal-hal yang tidak memuaskan. Selanjutnya memberikan perhatian dan pengertian dan berusaha untuk tidak berdebat, terlebih memotong pembicaraan ketika pelanggan atau tamu sedang menyampaikan permasalahan atau keluh-keluhannya. Cobalah untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya, tanya lebih lanjut kejadian atau masalah tersebut. Hal ini dapat mengurangi ketegangan pelanggan jika mereka mampu mengutarakan semua kesalahan atau kekecewaannya. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat, menjelaskan dengan baik setelah mengetahui dan mendengarkan semua keterangan pelanggan. Kemukakan dengan memberikan alasan serta menjelaskan kondisi seharusnya dan bila mana perlu, memberi arahan kepada penyelesaian lebih lanjut.
Setelah itu menanyakan apakah pelanggan atau tamu menyetujui tindakan yang akan dilakukan, dan jika masalah atau keluhan tidak dapat diselesaikan, maka sebaiknya diteruskan kepada yang kompeten dalam permasalahan tersebut. Kemudian ucapkan terima kasih atas keluhan yang diajukan dan berusahalah untuk meyakinkan pelanggan bahwa tindakan perbaikan akan dilakukan secepatnya. Yakinkan dengan cek apakah pelanggan atau tamu dapat menerima alasan dan penjelasan kita. Nah, jika tidak, cobalah untuk memperjelas kembali apa yang dapat kita lakukan secepatnya. Nah, sediakan waktu untuk membuat hubungan lanjutan, misalnya lewat telepon, untuk memastikan bahwa pelanggan atau tamu telah puas dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, apa sih manfaat menanggapi keluhan dari tamu? Untuk mendapatkan pelanggan atau tamu yang baru memerlukan biaya lebih 4 atau 5 kali lipat dibandingkan jika harus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Keluhan diselesaikan secara memuaskan, maka mereka akan menceritakan pengalamannya kepada yang lain. Nah, selanjutnya itu, komplain atau keluhan merupakan salah satu feedback baik perusahaan dan sebagai indikator untuk melakukan peningkatan, yaitu upaya untuk meningkatkan baik mutu, produk, maupun jasa pelayanan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang handling komplain ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.